Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 19 Juli, hari biasa pekan ke-16. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 12, ayat 38 sampai 42. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab, orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, para ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus dan minta tanda. Untuk apa mereka minta tanda? Apakah mereka tidak melihat bahwa Yesus sudah banyak membuat mujizat? Bukankah itu juga suatu tanda? Tidak mampukah mereka melihat tanda lewat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus? Misalnya, orang kusta disembuhkan, angin ribut diredakan, orang bisu, lumpuh, buta, tuli, semua disembuhkannya. Mau minta tanda apa lagi? Tanda Nabi Yunus saja sudah mereka ketahui, mengapa masih belum paham juga? Kalau semua perbuatan hebat dan mengagumkan Yesus itu sudah ada di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa menangkap sebagai tanda dari Allah dalam diri Yesus, apakah mereka akan mampu menerima tanda yang mereka minta dari Yesus? Tanda apa saja yang dibuat oleh Yesus tidak akan masuk dalam pikiran dan hidup mereka. Karena mereka sudah menolak dan tidak menerima Yesus sebagai utusan dan putra Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana dengan hidup iman kita saat ini? Apakah kita juga baru percaya pada Yesus jika mendapat tanda atau mujizat dalam hidup kita? Kita harus ingat pesan Yesus kepada Thomas yang kurang percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Kalau kita mau hening, tenang, diam di hadapan Allah, sebenarnya kita bisa melihat tanda-tanda mujizat Allah yang kita terima setiap hari. Misalnya saja, kita diberi hidup sampai hari ini. Bisa menghirup udara segar setiap hari. Diberikan rahmat kesehatan, masih bisa sekolah, bekerja, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat harian yang kita terima dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam keheningan kita akan mampu memahami dan mengalami tanda mujizat dari Tuhan. Kemampuan ini akan membawa kita pada sikap mudah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.